Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista dengan NIM 2001040029, mahasiswi semester 4 dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di video kali ini saya akan membahas terkait etika profesi public relation. Kita masuk pada pembahasan etika profesi public relation, kita perlu mengetahui apa itu etika. Etika adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk dan yang dilakukan oleh seseorang dan merupakan suatu kewajiban serta tanggung jawab moral. Menurut James E. Grunig, etika sebagai suatu yang seringkali dipertukarkan dengan moral dan nilai karena pertanyaan terkait etika secara umum merujuk pada apa yang baik secara moral atau apa yang seharusnya dinilai. Moral merujuk pada tradisi kepercayaan yang telah ada selama beberapa tahun atau beberapa abad dalam sebuah masyarakat yang menekankan pada apa yang benar dan apa yang salah. Sementara itu, nilai merujuk pada kepercayaan tentang suatu objek atau ide yang dipandang penting. Oleh karena itu, lanjut Grunig, kita mempelajari etika untuk menentukan bagaimana membuat penilaian moral dan penilaian pada nilai itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi public relation. Public relation adalah proses interaksi atau kegiatan untuk menciptakan opini publik sebagai jalur yang menguntungkan kedua belah pihak dengan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi serta partisipasi dalam publik tersebut. Sedangkan menurut Frank Jeffries, public relation adalah suatu atau sebuah sistem yang komunikasinya untuk menciptakan citra yang baik hingga dapat disimpulkan bahwasannya etika public relation adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk dalam suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, keuntungan, kepercayaan, penghargaan pada suatu publik. Berikut penjelasan mengenai kode etik public relation. Yang pertama, mempunyai etika yang baik. Menjadi seorang public relation sangat penting. Etika yang baik karena dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, ia harus mengikuti peraturan yang ada dalam suatu masyarakat. Yang kedua, mempunyai komunikasi yang baik, di mana proses interaksi itu dapat berlangsung secara langsung atau dengan menggunakan media, berlangsung antara individu satu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok, individu dengan masyarakat, dan dipastikan akan ada pergeseran sosial yang memungkinkan satu dengan yang lainnya diuntungkan atau dirugikan. Dengan demikian, diperlukan komunikasi yang baik sehingga dapat membuat interaksi itu jauh lebih baik. Yang ketiga, mempunyai kejujuran. Kejujuran menjadi landasan utama pada seorang public relation. Jika ingin menyampaikan sesuatu di muka publik, maka seorang public relation itu harus jujur. Jikalau ia berbohong, maka ia melanggar etika dalam public relation. Selanjutnya, manfaat mempelajari kode etik public relation. Mempelajari kode etik public relation dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita memahami pengertian kode etik public relation. Yang kedua, kita dapat memahami tujuan dari kode etik public relation. Yang ketiga, kita memahami contoh kode etik public relation yang diterapkan di Indonesia dan di dunia internasional. Yang keempat, kita memahami bahwa kode etik public relation dapat mencegah perilaku tidak etis dalam public relation. Faktor yang mempengaruhi etika public relation. Yang pertama, faktor internal terkait dengan kepribadian, nilai-nilai yang dianut, motivasi, serta sikap yang terdeteksi terhadap sesuatu yang ada di sekitar dan mampu mempengaruhi perilaku seseorang. 2. Faktor eksternal dipengaruhi oleh sistem yang ada di masyarakat.
pandangan hidup, kondisi lingkungan alam sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, perpaduan sebagai akibat interaksi faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika public relation. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Prinsip bagi kaum profesional bertanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut orang dalam menjalankan profesinya tidak merugikan hak dan kepentingan tertentu. Yang ketiga, prinsip otonomi. Prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya menjalankan profesinya. Yang keempat, prinsip integritas moral. Prinsip ini punya komitmen untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain atau masyarakatnya. Baik, itulah tadi pembahasan terkait etika profesi dari public relation. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.